Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfra Valentiana, NIM 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit. Pernyataan yang dimaksud pernyataan merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan untuk memberikan pandangan yang benar dan adil tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Sebagai contoh, ketika melaporkan persediaan, manajemen harus memastikan bahwa item yang diungkapkan ada oleh entitas mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki dan dinilai dengan tepat. Jenis-jenis bukti audit ada 8, yaitu yang pertama ada bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas dan kesesuaian berkaitan dengan kualitas. Bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait sebagai kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Resiko audit mempengaruhi kuantitas dan kualitas bukti yang dikumpulkan oleh auditor selama respon resiko tahap audit. Yang kedua ada konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal memberikan panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor ke pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor tentang hal-hal yang termasuk dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Yang ketiga adalah bukti dokumenter. Bukti dokumenter termasuk faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Ini mungkin dihasilkan secara internal atau eksternal. Secara internal, dokumen dihasilkan diproduksi oleh klien. Dokumen yang dibuat secara eksternal dihasilkan oleh pihak ketiga. Ada beberapa cara bukti dokumenter dapat digunakan selama audit. Seorang auditor bisa detail pertandingan yang dicatat dalam catatan akuntansi klien ke dokumen pendukung untuk memverifikasi jumlah yang tercatat. Yang keempat ada representasi. Bukti audit pertimbangan khusus untuk litigasi dan klaim memerlukan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka. Bukti dikumpulkan dari risalah rapat dewan, diskusi dengan personel klien, dan perwakilan surat dari pengacara klien mereka. Ketika auditor memiliki alasan untuk percaya bahwa ada masalah hukum, dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang kelima ada bukti verbal. Sepanjang auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah, bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Ini dapat digunakan untuk menguatkan bentuk bukti lain. Bukti verbal didokumentasikan di auditor, kertas kerja sehingga semua diskusi penting dan klien disimpan sebagai catatan.
Yang keenam ada bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka tersebut yang muncul dalam laporan keuangan. Ini melibatkan menambahkan kembali entry yang disertakan dalam jurnal dan buku besar klien. Saat melakukan perhitungan uang yang kompleks, auditor menyetujui jumlahnya dan dimasukkan dalam perhitungan untuk bukti dokumenter yang disiapkan secara eksternal. Yang ketujuh ada bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien seperti inventarisnya dan aset tetap. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan besarnya tercatat akurat dan aset secara fisik. Dan yang terakhir ada bukti elektronik. Bukti elektronik termasuk data yang disimpan di komputer klien, file dikirim melalui email ke auditor, dan item yang dipindah di fax. Transaksi biasanya dimulai dengan disimpan secara elektronik. Mereka tidak meninggalkan jejak kertas. Dan untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses komputer klien mereka di mana detail disimpan. Sekarang sudah umum bagi perusahaan untuk mengirimkan salinan kepada auditor mereka. Catatan akuntansi dan file melalui email, kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk memverifikasi jumlah yang disertakan dalam file tersebut. Slide selanjutnya, saya menjelaskan tentang persuasif bukti audit. Yang pertama ada bukti yang dihasilkan secara internal, yang kedua bukti yang dihasilkan secara eksternal dan dipegang oleh klien, yang ketiga bukti yang dihasilkan secara eksternal dan dikirim ke auditor. Bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien termasuk faktur dan pernyataan pemasok, pelanggan pesanan, dan laporan bank. Namun mungkin saja klien bisa memanipulasi dokumen-dokumen ini yang mengurangi kendalanya bagi auditor. Yang kedua ada bukti yang dibuat secara eksternal dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dikirim langsung ke auditor meliputi konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi dan penilaian ahli. Selanjutnya menggunakan karya seorang ahli. Yang pertama ada menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli saat mengumpulkan bukti. Auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang dilaporkan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan setelah ditentukan bahwa pendapat ahli diperlukan. Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan adalah ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar. Yang ketiga, menilai kapasitas pakar sebelum menghubungi pakar. Auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota profesional yang relevan, reputasi pakar di bidangnya, dan tingkat pengalaman mereka dalam menyediakan jenis opini atau laporan yang diminta oleh auditor juga dinilai. Penting untuk memiliki pengetahuan ahli dan pengalaman yang sesuai. Yang keempat ada menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk pendapat atau sampai pada kesimpulan tanpa pengaruh preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Menilai laporan pakar. Laporan yang seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga auditor yang bukan merupakan pakar di bidangnya yang dilaporkan dapat memahami konteks teknis laporan. Laporan tersebut harus merinci masing-masing tahap proses yang digunakan untuk mencapai opini atau kesimpulan keseluruhan.
Dan yang terakhir ada tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan, keseluruhan tentang kebenaran dan keadilan klien. Laporan keuangan berada pada auditor. Ketika seseorang auditor memutuskan untuk menggunakan seorang ahli, tanggung jawab itu tidak dikurangi dengan cara apapun. Dan yang terakhir ada prosedur pengumpulan bukti. Menjelaskan prosedur pengumpulan bukti yang paling sering digunakan oleh auditor. Prosedur pengumpulan bukti yang dijelaskan dalam bagian ini dilakukan pada berbagai tahap mengaudit. Saat menilai risiko, memperoleh pemahaman tentang klien, sistem pengadilan internal, pengujian pengendalian tersebut, dan melakukan pengujian substantif, rinci menggambar, sampai kesimpulan akhir. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.